Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi dreamers, back again with me on Mr. Dream official channel. So in this video, I'm going to tell you about the mindset for beginners, how to learn English. So this is very important for you if you are still beginner, if you are still basic level, and the first time I think learning English, I think this probably will help you to master English. So what is this? Oke, teman-teman. Jadi ini adalah tentu ya, ini gambar sebuah gunung dan di sini ada perahu dan sini sebuah lautan seperti itu ya. Lalu kaitannya apa sih dengan bahasa Inggris? Nah, this is how I teach English. The first time I teach English to the students, I give them called dream injection. Jadi saya akan ngasih dream injection ya, semacam sebuah aplikasi yang diinstal di dalam otak para siswa. Setelah mereka menginstal dream injection, proses awal belajar bahasa Inggris akan lebih mudah, akan lebih terarah, dan tidak merasa kesulitan. Meskipun memang pada kenyataannya ada beberapa challenge atau trials and errors yang dihadapi, tapi tidak menyurutkan semangatnya untuk bisa belajar bahasa Inggris. Oke, langsung aja. Di sini ada sebuah perahu. This is a boat. Ya, imagine this is you. Bayangkan kalian sedang berlayar ya. Ketika kalian berlayar di lautan, tampak sebuah gunung karang yang menghalangi perjalanan kalian. And you see, and you say, wow, that mountain is so big. Gunung itu begitu besar atau tampak besar gitu ya. Jadi menjulang seolah-olah itu menghalangi perjalanan kita. Nah, lalu apa kaitannya dengan bahasa Inggris? So, in English, when you see English, ya, kita coba review dulu cara pandang kita terhadap bahasa Inggris. Jadi, cara pandang awal kita dengan bahasa Inggris adalah seperti ini. Seperti kita berlayar, melihat sebuah gunung karang yang memang tampaknya besar, ya. Seolah-olah itu adalah tantangan terberat kita. Atau kita bisa ditulis di sini, this is your perception of English. Ini adalah persepsi kalian tentang bahasa Inggris. Yang dimana bahasa Inggris itu kalian akan menghadapi grammar, of course, yeah. This is the rule of the game in English. And then you can say speaking, yeah, the speaking theory, the theory of interaction, communication, yeah, how to make the conversation. All about the theory of speaking. And we also will deal with vocabulary. Yeah. All about vocabulary things. Yeah, it's like a building blocks in our mind. Itu vocabulary ya, kosakata. Lalu kita juga akan menghadapi tentang listening ya. Lalu all the skills of English. Kita anggap bahasa Inggris itu seperti ini. Ya, and this true, ya, ini betul, tetapi sebenarnya cara pandangnya harus diperluas lagi. Nah, bagi seorang dreamers atau sebagai murid Dream Academy ya, jadi saya memperkenalkan konsep untuk bisa melihat apa yang tidak orang lain lihat. Karena kenapa? Di permukaan atas ini kita bisa bilang namanya dull mindset. Ya, dull mindset atau mindset dangkal ya. Jadi orang menganggap bahasa Inggris itu oke, kita akan speaking, kita akan vocabulary, kita akan grammar, kita akan listening dan seterusnya ya, writing, reading, all about the theory of English. Textbook juga termasuk di sini ya, mungkin bisa tambahkan. Jadi kalian ya dicekoki mungkin ya dengan guru-guru kalian bahwa anggapannya bahwa bahasa Inggris itu adalah ini gitu loh. Tesnya seperti ini. Tantangannya seperti ini. Ini tidak salah, tetapi kurang paripurna ya. Kurang complete, it's less complete. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Saya mengajak kalian semua untuk melihat apa yang ada di bawah. What something lies beneath the ocean, ya. Apa yang sedang atau yang tampak ada di dalam
ocean atau samudra atau laut, ya. Yang dimana Gunung Karang ini, teman-teman, ya, yang tadinya kita anggap besar, ternyata faktanya ini lebih besar lagi dari yang kita kira. Mungkin bisa seperti ini sampai bawah mungkin, ya. Kita tidak bisa membayangkan bentuk aslinya seperti apa, tetapi kita bisa mengukur atau memperkirakan dan menganggap bahwa bahasa Inggris itu juga ada yang tampak bawahnya yang di sini, ya. Yang dimana ini pasti lebih besar kontribusinya, lebih besar dampak yang akan dihasilkan di kehidupan nyata. Nah, ini kita bisa bilang alam bawah sadar, subconscious mind, dan di sini conscious mind, alam sadar kita. Jadi cara pandang kita kepada bahasa Inggris itu terbagi dua pada akhirnya, ya. Ada yang tampak luar, ya, kita dengan mata fisik kita melihat bahasa Inggris seolah-olah itu menghalangi kita, Gunung Karang itu. Padahal aslinya kita harus memahami bahwa di bawah sana ada yang lebih besar lagi, gitu. Ada yang lebih tampak superior lagi, gitu ya, yang kadang banyak orang yang tidak paham. Nah, sama seperti kita menganggap bahwa pohon yang bagus, yang memiliki buah yang ranum, yang matang, yang lebat, daunnya juga segar, itu kita pujikan atas pohonnya, gitu ya. Wah, ini buahnya bagus, pohonnya bagus, gitu. Padahal aslinya yang paling berkontribusi adalah akarnya yang ada di dalam tanah, yang tidak bisa kita lihat. Itulah yang paling berkontribusi untuk keberlangsungan tanaman itu sendiri atau pohon itu sendiri. Nah, begitu juga dengan bahasa Inggris. And why do I explain this? Because most of people are confused by these things of English, yeah, this confusing English, and then this is really stressful, ya, yang membuat kita stres, yang membuat kita setback, gitu ya, mundur dari langkah kita karena menganggap bahasa Inggris itu ya ini doang, gitu. Yang ini dimana ketemu rumus, ya, ketemu formula-formula yang seperti matematika mungkin, dan juga ada hafalan yang menjelimet. Kalau teman-teman fokus kepada apa yang ada di atas permukaan laut ini, dia hanya menyumbang 12% kontribusi. Di sini kita bisa bilang dream mindset, ya. Because dream mindset ini hanya fokus kepada 3 hal. Focus on 3 things. Jadi pertama kali belajar bahasa Inggris, ataupun kalian yang sudah proses belajar bahasa Inggris dan masih mandek, coba ubah cara belajarnya, mindsetnya menjadi fokus kepada 3 hal yang akan saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah mental. Mental, that's right. What do you know about mental? Mental is inside and out our brain, yeah. When we talk about mental, we talk about how other people see ourselves, ya. Bagaimana orang lain melihat citra diri kita, bagaimana kita tampil kepada dunia, bagaimana sikap yang kita berikan kepada dunia ini. It is mental, ya. It really matters. Mental ini seperti kekuatan yang hadir di para pedagang souvenir di tempat wisata di Borobudur, di Pantai Kute, ya. Kita bisa melihat banyak pedagang souvenir yang survive di sana hanya demi mencari sesuap nasi dengan modal seadanya, ya. Bekal mereka cuma mental, teman-teman, ya. Excuse me, sir. Do you want to buy this? This is only 10,000 rupiah, or 50,000. Itu proses awalnya kan tidak belajar di kelas, teman-teman, ya. Nah, masalahnya adalah kita sebagai pembelajar bahasa Inggris yang katanya belajar bahasa Inggris di sekolah, gitu kan, itu aspek mental ini sangat lemah, ya. Jadi pertama kali belajar bahasa Inggris itu perkuat mental dulu, ya. Mentalnya siap tampil dulu, gitu, ya. Misalnya ada native speakers, ya, atau bule datang, gitu, kita berani aja, gitu, berani aja tampil. Excuse me sir, ya, where are you from, what's your name, ya. Kemampuan untuk memberikan proaktif, ya, proaktif mental,
mental yang selalu ingin bertanya, mengulik, observe, ya. Bukan malah ketemu native speakers lalu kita menghindar. Kebanyakan seperti itu ya, teman-teman. Karena dulu saya juga seperti itu, ya. Dan saya sangat menyesal ketika mendapati diri saya itu orang yang pengecut gitu ya. Maksudnya kurang mentalnya gitu ya. Teringat saya waktu SMP gitu ya, pertama kali saya ke Yogyakarta dalam acara study tour, dan juga itu momen pertama saya ngomong dengan bule ya. Saat itu 3 hari ya di Borobudur, saya coba nih udah di list ya, mau nanya ke bule nih, what's your name, where are you from, ya, what do you think about Jogja, itu udah di list tuh, udah pede dalam catatan saya gitu ya. Karena dulu saya orangnya introvert ya, tapi pengen ngulik gitu ya, pengen coba melatih mental. Lalu ketika saya di Borobudur, banyak kan turis asing gitu. Saya cuma bisa lewat doang. Ya, ayo udah siap. Ada bule nih. Ah, dilewat gitu kan. Atau ada kesempatan nih lagi duduk bulenya. Aduh, saya tuh kayak keluh gitu lidahnya. Nah, sampai akhirnya di hari ketiga, terakhir tuh di Parangtritis ya. Itu saya momen terakhir tuh. Kalau saya tidak ngomong bahasa Inggris ke native speakers, artinya saya akan pulang dengan penuh penyesalan ya. Orang-orang tuh bawa oleh-oleh ya, souvenir, tapi saya tuh pengen oleh-olehnya ngomong dengan bule pertama kali gitu kan. Nah, jadi saya datengin tuh ada bule ya pakai kolor gitu ya, dari orang Aussie, dan dari sana saya samperin tuh, saya Bismillah, saya harus bisa. Dan ternyata bulenya ramah ya. Dia lagi memandang sunset saat itu ya, tidak pakai baju gitu ya, dan cuma kolor aja. Orangnya sekitar Parubaya, 40-50 tahunan. Nah, dia nanya, saya nanya ke dia, excuse me sir, uh, sorry to disturb you, I'm the student of junior high school, my name is Iman, so can I have some interview with you? Kira-kira seperti itu ya. Jadi dengan terbata-bata saya coba nanya ke bule tersebut, dan akhirnya dia senyum gitu, dan okay, yeah, what do you want to ask? Okay, where are you from, sir? I'm from Australia. Gitu. Jadi momen ketika kita lagi eye contact ya dengan oh bule itu kayak gini ya penampilannya dan cara ngomongnya, dia memperhatikan banget apa yang akan saya katakan gitu. Meskipun saya masih terbata-bata, tapi koneksi itu membuat mental saya naik gitu. Dibekali dengan awalnya mental, lalu akhirnya conversation berjalan dengan lancar dan memuaskan gitu ya. Sehingga saya merasa bahwa oh puas banget gitu ya. Ternyata tidak semenakutkan yang dibayangkan gitu kan. Takutnya bule itu akan marah, akan tersinggung, akan menyalahkan grammar kita yang salah gitu. Nah, itu adalah mindset yang keliru ya, yang terus menjadi rasa takut di pikiran kita. Nah, jadi ini aspek mental penting banget teman-teman. Please strengthen your mental first ya. Jadi belajar bahasa apapun juga bicaranya mental dulu. Lihat kepada mental tadi pada pedagang souvenir ya. Di situ saya terinspirasi, wah mereka bisa ya gitu kan, dengan fight, dengan survival mode-nya yang tinggi, mereka bisa tampil ya sehingga penjualannya meningkat. Nah, mental ini harus menghasilkan yang pertama adalah belief ya. Belief, keyakinan. Jadi bekal mental itu keyakinan dulu, yakin bahwa saya bisa, yakin bahwa saya mampu, saya bisa bahasa Inggris, saya lebih akan lancar bahasa Inggris. Yakin dulu, kita nggak mungkin punya mental postur yang kuat tanpa punya keyakinan. Dan keyakinan juga harus diimbangi dengan confident. What is confident? Kepercayaan diri. That's right. Jadi kepercayaan diri ini sangat penting sekali ya. Ini akan menjadi it's like your shield ya, or your armor ya. Jadi seperti baju pertahanan kalian, baju perang kalian ya. Sehingga kombinasi belief dan confident akan menghasilkan mental. This is the first thing that you have to realize yeah. When you want to learn English for the first time, or you just in the intermediate level but you still stuck on that, just change your habit, change your mental, change your mindset yeah. The first one is mental. Yang pertama adalah mental. Yang kedua adalah, saya tulis di bawah, it's
focus. Ya. Focus. Focus. Ya. Fokus harus menghasilkan atau diimbangi dengan priority. Yeah. How you can manage your time, because everything is focus, right? Setiap hal itu fokus, menuntut fokus kita terhadap sesuatu. Ya, jadi dari 24 jam kehidupan kita teralihkan oleh apa, oleh siapa, oleh apapun, ya, sehingga waktu kita tidak terasa habis di situ. Nah, banyak orang yang belum mengenal bagaimana cara mengelola fokus, terutama dalam proses belajar bahasa Inggris. Karena bisa jadi dari sini sudah maksimal, ya, tapi karena fokusnya masih lemah, ya, hasilnya kurang maksimal juga, tidak sesuai yang diharapkan. So, apa artinya nih? Jadi prioritas ini, tentukan prioritas bahwa sekarang kalian sedang berproses belajar bahasa Inggris, itu harus memiliki komitmen. You have to set the time for learning, for practicing, for shadowing, for immersion. Ya. Jadi bagaimana kalian bisa terekspos dengan bahasa Inggris setiap hari tanpa disuruh sama tutor, mentor, ya. Jadi sama guru kalian di sekolah jika kalian masih pelajar gitu. Jadi harus menghack diri kita untuk selalu fokus, untuk selalu aware, sadar dengan bahasa Inggris. That's really important, ya. Fokus ini akan menjadi pembeda. Setelah kalian punya mental yang kuat, tanpa fokus itu akan sia-sia, ya. Jadi memandang bahasa Inggris itu hanya udah pelajaran sekolah aja biasa kayak gitu. Nah, kalau orang yang benar-benar fokus, dia memandang bahasa Inggris ini lebih. It's more than that, ya. It's more than subject. This is the way of life. Ini adalah sebuah jalan hidup, sebuah gaya hidup, ya. Jadi ketika teman-teman menyadari potensi yang dihasilkan ketika kita bisa bahasa Inggris, ketika kalian melihat para kakak kelas kalian atau orang-orang yang sudah sukses di luar sana, yang jago bahasa Inggrisnya, dia menghadapi kehidupan dengan mudah gitu ya, meskipun tantangannya sulit, tapi karena bisa bahasa Inggris segalanya terasa mudah. Nah, kalian lihat image seperti itu, kalian pengen kan gitu kan, tapi kalian nggak ngerasain bahwa fokus mereka itu selalu tinggi untuk bisa mencapai ilmu bahasa Inggris yang diharapkan. Jadi jangan harap kalian misalnya ikut program saya di sini, ya, di Dream Academy. Kita punya waktu 90 menit per sesi. Dalam waktu 1 bulan itu 8 kali sesi. Wah, saya udah latihan kok, udah daftar di Dream Academy, saya pasti bisa bahasa Inggris. Itu belum tentu, teman-teman. Jika teman-teman fokusnya masih kemana-mana. Artinya apa? Fokus untuk belajar bahasa Inggris di sini harus punya prioritas level A, grade A, bahwa bahasa Inggris ini adalah apa yang sedang saya pelajari saat ini dan selalu menjadi prioritas utama. Ya, contoh bangun tidur, ketika kalian pasti lihat HP kalian, ya, gadget kalian, itu yang dilihat apakah konten edukasi atau konten entertain, ya. Nah, kita bisa review aja nih. Kita cek dulu, diagnostik dulu gitu kan. Apakah selama 24 jam kita spend our time, ya, we spend our time on gadget, on our handphone, just to see the entertainment things or just to educate ourselves, especially in English. Ya. Mungkin sebagian dari teman-teman merasa, oh iya benar juga ya, saya udah niatnya belajar bahasa Inggris, punya mimpi, punya dream yang pengen bisa bahasa Inggris, tapi tontonan saya nggak ada tuh yang muatan bahasa Inggris. It's nonsense, ya. Ini ngomong kosong gitu kan. Jadi sebuah hal yang sia-sia. Makanya saya mengajak sini teman-teman untuk tingkatkan fokus, komitmen, ya, tentukan prioritas, ya. Belajar dulu bahasa Inggris, terus target-target lainnya di prioritas mana. Karena inilah yang akan membawa menjadi guidelines, ya, menjadi panduan hidup kalian. Kedua adalah priority and vision. Nah, tanpa vision, fokus kita itu seperti muter-muter di tempat, ya, tidak punya tujuan, tidak punya arah. Maksudnya seperti ini. Kalian belajar bahasa Inggris itu tujuan realnya untuk apa? Just ask to yourself, ya. Jangan sampai hanya ikut-ikutan.
Jangan sampai hanya dapat nilai bagus doang gitu loh. Jadi itu sih nggak masalah ya kalau untuk pelajar, tapi coba lebih jauh lagi. Setelah ini gue mau ngapain ya? Gue mau ngapain ya? Lalu nanti saya kerja di mana gitu kan? Terus apakah bahasa Inggris ini penting, benar-benar penting gitu kan? Nah, karena apa? Kebanyakan yang teman-teman khususnya yang kelas dewasa di sini tuh merasa dalam tanda kutip menyesal ketika dulu belajar bahasa Inggrisnya nggak serius. Nah, karena ya nggak fokus itu ya, nggak punya arah, nggak punya visi, nggak punya prioritas. Ya, belajarnya kan macam-macam di sekolah itu kan. Kita dituntut jago biologi, jago sosiologi, jago di komputer ya. Nah, sedangkan sekarang di real life kehidupan nyata kita benar-benar dihadapkan di sebuah situasi bahwa oh, English is really important. Bahasa Inggris itu sangat penting ya. Gitu. Jadi mental fokus ya, pastikan ini kalian punya ya, punya arah vision yang menjadi goal kalian, ditambah prioritas, tinggal ikut stick di situ. Oke, nanti yang ketiga akan menghasilkan ya, fokus kepada new habit ya. Dalam artian ini new ya, new habit. Habit ya. Di sini teman-teman saya punya rekomendasi ya, buku namanya Atomic Habit dari James Clear. Itu bisa jadi rekomendasi bacaan teman-teman ya untuk membuat habit baru. Namun saya nggak terlalu jauh ke buku isi bukunya ya, tapi intinya di sini teman-teman bahwa apa yang kita sedang pelajari ini ya, dari mulai mental, mengelola fokus ya, itu harus menghasilkan new habit. The new habit, what's the new habit? New habit to learn English, to new habit to become the new identity as an English learners. Ya. Selalu connect with English. Ya. Kita review deh bagaimana keseharian kita mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi. Kita bikin journaling, di mana konten kita belajar bahasa Inggrisnya atau porsi waktu kita belajar bahasa Inggrisnya, berapa lama, lalu apa yang kita bicarakan ke orang-orang, ke teman-teman sekitar kita, apakah hanya dengan bahasa daerah, bahasa Indonesia. Kita evaluasi di sini ya teman-teman. Jadi habit juga ini jadi proses belajar ya, bagaimana mengelola waktu, prioritas, akan masukkan new habit. Leave the bad habit. Bad habit ketika kalian hanya ngawang-ngawang gitu ya, saya pengen bisa bahasa Inggris tapi nggak mau belajar ya, terus belajarnya kurang serius gitu, terus tontonannya akun-akun channelnya nggak subscribe akun-akun edukasi gitu kan. Nah, terus yang paling penting nih, yang paling penting teman-teman, HP kalian harus diubah menjadi bahasa Inggris. That's very important. Small thing but big impact. Tidak hanya HP kalian, isi sosmed kalian, game-game yang kalian mainkan, dan apapun yang kalian suka konsumsi itu harus nuansanya bahasa Inggris. Karena itu akan membuat habit baru. Ya. New habit ini harus, tentu saja kita harus disiplin. Ya. Disiplin itu sebuah komitmen melakukan hal yang kita tidak sukai, tapi dilakukan juga gitu. Hanya demi apa? Ya demi tujuan kita. Kita pengen nge-gym, kan nggak semua orang suka nge-gym kan, capek, keringetan gitu kan. Tapi karena dia punya hal yang dia inginkan ke depan, ya bukan sekarang gitu ya, inginnya tapi ke depan, ya dia lakukan juga. Dan yang paling berat dari disiplin adalah ketika orang lain nggak lihat, kan? Ketika orang lain tidak menyaksikan effort-effort yang kalian lakukan. Nah, di sini harus evaluasi ya, bagaimana cara kalian mengelola mental kalian dalam menerapkan hal habit baru ini menjadi sebuah kedisiplinan baru. Maksudnya adalah mau dilihat orang, mau disuruh orang atau enggak, itu bodo amat ya. Yang penting kalian grow, yang penting kalian tumbuh, yang penting kalian punya komitmen bahwa saya udah ya janji ke diri saya sendiri, nanti 3 bulan, 6 bulan atau 1 tahun ke depan saya bisa bahasa Inggris, saya lancar bahasa Inggris. Itu yang saya tanamkan kepada murid-murid Dream Academy di sini, para dreamers ya. Jadi kesehariannya itu ya ada gitu, silakan. Ada yang lihat mau enggak,
It doesn't matter. Ya. The only way to think is just you grow better. Kalian tumbuh lebih baik. Ya. Dapat 3 kosakata sehari, alhamdulillah. Ya. All praises to Allah. Disyukurin dulu. Lalu kalian bisa olah lagi menjadi kalimat. Oh, saya paham ini dari aplikasi ini. Oh, saya bisa paham ini dari podcast ini. Nah, semuanya kita raih ya, meskipun jumlahnya sedikit. Buat habit baru ini kita harus disiplin dengan hal yang kecil, disiplin dengan hal yang remeh-temeh, disiplin dengan bagaimana kita menjalani ini sendiri ya, tanpa ada pengakuan dari orang lain, dari validasi orang lain. Leave that ya. Pada akhirnya teman-teman nanti akan merasakan kepuasan yang tidak akan pernah kalian rasakan. Jadi seorang pribadi yang berbeda, you can speak English fluently. Oke, yang kedua juga, bekal untuk membuat habit baru ini harus diisi dengan passion. What is passion? Sabar. Ya. Sabar, betul. Kadang orang itu udah disiplin tapi nggak sabaran. Akhirnya cuma di tengah jalan, cut gitu kan, menyerah. Atau mungkin orangnya sabar gitu, tapi nggak disiplin. Jadi dalam tanda kutip, dia males, ya kan? Ah udahlah saya mah diciptakannya udah kayak gini ya, otak saya cuma segini gitu kan, ada orang seperti itu teman-teman ya, atau mungkin bahkan kalian sendiri gitu. Jadi karena saking sabar ya, itu sabar yang menurut saya salah kaprah ya. Jadi sabar itu harus punya hal apa ya, daya dorong juga gitu loh. Jadi nggak diam di tempat, jadi bukan pasrah dan bukan bersembunyi di balik kemalasan gitu kan. Nah jadi disiplin dan passion ini sebuah hal yang harus kita match untuk menciptakan habit baru. Nah, ini lihat teman-teman, mindset yang harus kalian terapkan dalam belajar bahasa Inggris. And trust me, I've been creating this for 10 years. Yeah. And during my period of learning English since elementary school, I didn't realize at first ya, that I have done this. Ya. Melaksanakan apa yang sekarang saya ajarkan. Ya. Saya punya mental, saya punya fokus, saya punya habit. Masalah di atasnya sih itu nanti nyusul gitu loh. Jadi saya nggak kursus bahasa Inggris ya, karena mahal biayanya gitu kan. Saya cuma modal dapat buku-buku bekas dari teman-teman saya gitu kan. Saya hapusin pakai Tipex, saya isiin lagi. Jadi sampai se-struggle itu gitu ya untuk mendapatkan ilmu bahasa Inggris. Jadi kita balik ya, cara belajarnya ini cuma 12%, semaksimal apapun. Tapi kalau kita ngerjain dari sini, itu akan menyumbang 88%. Artinya orang yang belajar bahasa Inggris hanya di alam sadarnya aja, ya, tanpa memperhatikan aspek-aspek ini, ya, dia akan kurang maksimal, ya. Banyak yang seperti itu. Tapi ketika kita punya daya dorong yang kuat, fokus ke 3 hal ini, hal yang seperti akar, yang tidak orang lain lihat, tapi kontribusinya paling tinggi. Nah, 3 hal ini. Untuk menutup video ini, saya ada satu bonus buat teman-teman. Bagaimana cara supaya 3 hal ini naik secara stabil? Ya. Sometimes ya, in our life, in our daily basis, we face any kinds of troubles, and we have the drawbacks in our life. Yeah, that's normal in our life, right? Jadi terkadang dalam kehidupan sehari-hari, habit lagi bagus, mental lagi down, fokus juga lagi down. Atau mungkin mental lagi bagus, habitnya kurang, fokusnya kurang. Jadi bagaimana cara untuk mengikat ketiga ini menjadi sebuah satu kesatuan yang semuanya akan kita tingkatkan? Di sini ada semacam pengikatnya ya. What is this? Dream. That's why I really like this word. Saya sangat suka dengan kata ini, dream, sehingga itu menjadi nickname saya dalam belajar, dalam mengajar. Ini bukan semata-mata hanya sekedar personal branding, tapi ini pengingat buat saya sendiri bahwa apa yang saya lakukan saat ini yaitu sedang memperjuangkan ini, dream. Jadi ketika kalian coba refleksikan, what is your dreams? Ask to yourself,
Ask to your inner self. Ya. Cari suasana yang hening, yang mungkin hanya kalian sendiri. Tanya ke diri kalian, apa mimpi saya? What is your dream? What is my dream? Dengan merefleksikan dream kita ini, ketiga hal ini akan kembali stabil dan naik seketika. Karena saking kuatnya dream kita. Sebaliknya, kalau dream kita masih lemah, kalau dream kita masih berada dalam wadah atau kapal dream orang lain, mungkin kita tidak terlalu termotivasi melakukan ini. Maka dari itu, pesan saya di akhir video ini, I just want to ask, what is your dream? Thank you very much.